Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, yang hari ini kita pelajari adalah pengharapan. Itu adalah sauh yang kuat. Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Sauh itu adalah jangkar kapal untuk berlabuh kalau ia tidak bersandar. Ya. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, tentunya kita berharap agar pandemi virus COVID-19 cepat berlalu. Nah, Amsal pasal 8, 10 ayat 28. Amsal pasal 10 ayat 28. Sebagai orang percaya, ya, yakin akan hal ini, di mana dikatakan Amsal 10 ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Ya, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Puji Tuhan. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 20 dan 21. Injil Matius pasal 9 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan katakan demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudaraku, di ayat di atas, anak kepala rumah ibadat baru saja meninggal, tetapi ia berharap agar Tuhan meletakkan tangan atasnya dengan satu keyakinan, ya, kalau Tuhan tumpangan ini, anaknya pasti bangkit dan hidup. Puji Tuhan. Lalu ketika hal ini dilakukan, karena di ayat 18 tadi dikatakan dengan jelas, ya, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Tetapi dalam perjalanan, seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun maju menjamah jubah Tuhan dengan harapan penuh, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan respon Tuhan Yesus luar biasa, ayat 22. Ya. Tetapi Tuhan Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Puji Tuhan. Saudara, ini yang terjadi. Bagaimana kalau saudara dan saya menjadi kepala rumah ibadat itu? Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan mengajak Tuhan bersamanya. Kalau ada perempuan di jalan yang berbuat seperti itu, mungkin rasanya sakit sekali. Tapi kepala rumah ibadat ini tidak bisa berkata apa-apa. Dalam ayat 23 sampai 25 dikatakan di situ, ketika Tuhan sampai di rumah kepala ibadat, malah jadi bahan ketawaan ketika Tuhan katakan, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Nah, mereka menertawakan dia. Saudara, inilah namanya manusia, ya. Oleh sebab itu dengan solusi di dalam segala hal. Nah, setelah orang diusir semuanya, Tuhan memegang tangan anak itu, maka bangkitlah anak itu. Saudaraku, dari mana perempuan yang sakit pendarahan ini tahu tentang Tuhan Yesus? Siapa yang memberitahu dan siapa yang membangkitkan imannya? Kita lihat di dalam surat Roma pasal yang ke-10, ya. Surat Roma pasal yang ke-10 ayat pertama. Ini yang menjadi kerinduan saya juga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi keselamatan merupakan kebutuhan semua manusia yang hidup di bumi ini, ya. Jadi dalam situasi seperti sekarang juga
kerinduan saya tetap supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan, tapi diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Dan perlu tahu berita tentang keselamatan ini. Di ayat 8 dari Roma 10 dikatakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadaku, yakni di dalam mulutku dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oleh sebab itu kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Lalu ini yang ada di dalam ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul artinya tentu pernah tenggelam lebih dulu. Sebab menghadapi permasalahan hidup ini, sebagaimana perempuan ini imannya timbul. Ya, saudara, ini kesaksian hidup saya. Saya saat masih guru SMP, sekolah SMP, ya, bulan puasa panjang ini tidak ada pelajaran, saya membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi sekedar saya baca sebagai dongeng atau cerita. Dan kemudian pada tahun 1974 ketika saya dinas, ya, saya juga ada kesempatan membaca lagi dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi tanpa sesuatu. Namun apa yang terjadi ketika tahun 80 di tengah kami tugas, ya, di daerah Laut Cina Selatan sana, saya dapat telegram bahwa anak saya sakit dan saya diizinkan pulang untuk meninggalkan dinas. Ketika sampai di Surabaya, anak saya bawa ke rumah sakit Karangjangan, tetapi setiap kali ia berhenti di depan gereja dan katakan, Pak, itu salib. Saya tanya apa artinya salib? Pokoknya itu salib, kalau mati begini lupa. Katanya, dari siapa kamu tahu? Tidak ada yang memberitahu, saya tahu sendiri. Kemudian saya, ya, selama 1-2 bulan selesai, saya berangkat tugas lagi, saya ditelepon lagi dan saya kembali ke Surabaya. Ketika sampai di Surabaya, anak saya berkata, ya, setiap saya sholat selalu didoa. Saya tanya, dia mengatakan itu salib. Nah, setelah itu malamnya anak saya dipanggil pulang, ya, kembali. Macam-macam pendapat, macam-macam. Kemudian setelah itu saya selalu ditanya tentang keselamatan itu. Akhirnya saya mengambil keputusan di dalam doa saya tidak berdoa seperti sebagaimana biasanya. Saya duduk dan berdoa di tengah malam sendirian, dan saya mendapat jawaban. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk dibaptis. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1980. Itu anak saya kedua meninggal umur 6 tahun. Dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya yakin, ya, dalam doa saya. Kemudian pada tahun 83 anak saya yang nomor 1 umur 12 tahun. Dia sekolah minggu. Tapi ketika itu dikatakan Bapak, dia bilang sama ibunya waktu di rumah sakit, infus yang ada di tangannya diambil, dicopot. Ini tidak ada gunanya lagi. Lalu apa maksudnya? Mari kita berdoa. Dalam doanya dikatakan, Tuhan Yesus, saya sakit. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan sekarang juga. Tetapi kalau Tuhan tidak mau sembuhkan, Tuhan mau panggil saya siap sekarang juga Tuhan panggil. Pada waktu itu ibunya menangis karena mendengar doanya. Anak itu langsung merangkul lehernya dan menghembuskan nafas terakhir di dalam usia 12 tahun. Namun seminggu sebelum itu ibunya telah keguguran, ya, anak yang ketiga di dalam kandungan berumur 4 bulan. Nah, ini
Ini yang terjadi dan ini merupakan suatu ujian bagi saya, sehingga banyak orang yang mengata-ngatai, buat apa kamu jadi Kristen? Ternyata anak-anakku mati semuanya. Saya jawab, semuanya ada di tangan Tuhan. Bahkan hidupku juga di tangan Tuhan. Nah kemudian di dalam hati saya selalu belajar. Saya akan membaca Alkitab selalu bisa berjam-jam, bukan menit, berjam-jam, sampai 4 jam, 5 jam bisa. Nah, yang saya baca, saya perhatikan di dalam surat 2 Korintus pasal 3. Ini yang akan menjadi pedoman saya di dalam dia. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Ya, 17-18. Sebab Tuhan adalah Roh, jelas. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah serupa dengan gambarnya. Lalu siapa yang membawaku? Membawa saya datang kepada Tuhan Yesus. Ya, banyak yang menentang ketika saya tinggalkan perjanjian lama untuk ikut Tuhan. Tapi ketika saya datang kepada ayah saya, ayahnya bilang, kamu boleh pindah ganti. Tapi ingat, jangan sampai kamu hanya duduk di satu tempat. Artinya, saya harus sungguh-sungguh kalau ikut Tuhan melayani. Dan dikatakan jangan hanya jemaat saja. Kamu harus bisa menunjukkan yang benar itu kepada yang lain, saksikan tentang keselamatan itu. Saudaraku, kalau dikatakan siapa yang membawaku datang kepada Tuhan Yesus, yang jelas ya, tentu bukan iblis. Sebab iblis tidak suka orang mengasihi Tuhan atau percaya firman Tuhan. Jadi yang jelas yang membawa aku datang kepada dia adalah kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus datang kepada saya, mengingatkan kepada saya, yaitu yang ada di dalam yang saya ingat tadi, Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-26 dan 27. Yohanes 14, 267. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudaraku, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hingga saat ini. Oleh sebab itu ingat, panggilan kita adalah panggilan Kristus. Oleh sebab itu kalau kita benar-benar mengasihi Dia, kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehidupan, sehingga nama Tuhan tetap ditinggikan, diagungkan. Ingat, sekali ikut Tuhan Yesus tetap